Mohon maaf yang sepuh-sepuh di bawah, saya dipersilahkan di atas. Mohon maaf sebelumnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan nama satu persatu. Kita adalah saudara seiman, seagama karena Allah dan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bisa merealisasikan iman kita yang dibarengi dengan amal soleh sehingga berbuah menjadi takwa. Takwa adalah wasiatnya Allah, takwa adalah wasiatnya para Rasulullah, dan takwa adalah bekal yang terbaik untuk seorang hamba menuju Rabb-Nya, yaitu untuk bisa meraih surga. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta keluarga Allah akan tempatkan di dalam surganya. Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah tempatkan bersama dengan orang-orang yang berbakti di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Tausiah kita pada pagi ini diberikan tema beriman dan beramal saleh. Saudaraku iman yang semoga dirahmati Allah, iman dan amal saleh di dalam Al-Quran Allah senantiasa menggandeng menjadi satu. Terkadang disebut lebih dulu iman dibarengi amal saleh. Terkadang disebut dulu amal saleh harus dilandasi iman. Belasan ayat dalam Al-Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus iman dan amal soleh? Kenapa beramal soleh dalam keadaan iman? Sebab orang beriman tanpa beramal soleh, sia-sia imannya. Percuma imannya. Karena iman bukanlah pengakuan di lisan, bukan retorika di tulisan, bukan hanya sekedar pernyataan di lisan. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Demikian pula ada orang beramal soleh dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tapi tidak dilandasi dengan iman pun menjadi percuma amalnya. Nol, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka yang Allah minta kepada kita adalah iman dan amal soleh. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Saya yakin kita semua umat Islam hafal sebuah surat pendek. Surat 103, surat Al-Asr. Dan hampir semua umat Islam pendek. Hafal di atas luar kepala. Tapi apakah memahami maknanya dengan baik? Wallahu a'lam. Ayat ini, surat ini diawali oleh Allah dengan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Bukankah setiap kita akan melalui masa? Dari masa kelahiran, masa terus sampai kemudian dewasa, masa sampai kemudian dicabut nyawanya. Bukankah semua alam semesta ini pun ada masanya? Allah bersumpah dengan nama waktu, demi masa, demi waktu. Itu demi waktu asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Allah menyatakan di ayat kedua Bapak Ibu, gak ada manusia untung. Sungguh manusia benar-benar di dalam kerugian. Lafi khusr. Allah menggunakan tauqid, kalimat tauqid dan huruf tauqid. Huruf lam dan dinyatakan dalam keadaan fi ditambah lagi dengan huruf tauqidnya. Benar-benar berada dalam kerugian. Gak ada manusia untung. Illa kecuali alladzina amanu wa amilu salih. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman,
amal soleh. Gak cukup dengan pernyataan iman, gak cukup hanya dengan amal soleh. Dua ini digandeng, iman dan beramal soleh. Kalau itu kita lakukan, iman dan amal soleh, itu baru untuk pribadi. Karena ayatnya masih dilanjutkan, watawasau bilhaq, watawasau bis sabr. Dan saling nasihat menasehati, wasiat mewasiati dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, dan cara nasihati dengan kesabaran. Jadi di sini sekalian, manusia Allah ciptakan bukan menjadi makhluk individu, bukan menjadi makhluk pribadi, tapi manusia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial yang ada kepedulian satu sama lain. Iman dan amal soleh itu untuk bekal kita pribadi, tapi kita wajib untuk bersosialisasi dengan sesama umat manusia. Wabil khusus sesama muslim. Karena Allah katakan watawasau, harus saling nasihat menasehati, wasiat mewasiati, bil haq, dengan cara yang hak, watawasau, dan saling menasehati, bis sabr, dengan kesabaran. Saya yakin perkumpulan yang ada di sini tadi namanya kumpulan Bubuhan Banjar. Bubuhan itu apa artinya Bapak Ibu? Kumpulan keluarga. Jadi ini kumpulan keluarga Banjar yang tersebar di Jabodetabek lalu berkumpul menjadi satu. Saya yakin saat berkumpul tiap orang dengan yang lain ada nggak perbedaan pendapat? Ada nggak kemudian terkadang terjadi perselisihan? Ada salah paham? Coba caranya gimana biar bisa bersatu? Kok kita dari rahim yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, hanya dari satu wilayah yang sama di Banjar sana, di Kalimantan Selatan, tapi kenapa bisa bersatu? Saya yakin ada tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasehati, bermusyawarah dengan cara yang benar, dan keputusannya diambil dengan kesabaran. Maka kita umat Islam khususnya adalah umat manusia yang dilahirkan oleh Allah bukan untuk menjadi makhluk pribadi, tapi menjadi makhluk sosial. Dan ini Allah firman salah satu di surat Ali Imran, surat ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua hai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat manusia yang Allah ciptakan lahir di dunia ini untuk apa? Dilahirkan untuk manusia, bukan untuk diri pribadi. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak perbuatan kebaikan-kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak untuk senantiasa meninggalkan yang mungkar-mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Andai ada seseorang tidak punya iman kepada Allah, berbuat baik sebaik-baiknya, menggalang dana, menggalang persatuan, luar biasa dipuji, disanjung kebaikan hablum minan nasnya, amal solehnya, tapi tidak punya landasan iman, percuma Bapak Ibu. Gak punya nilai. Kenapa bisa begitu? Kan dia orang baik dan seterusnya. Mungkin ada yang berargumen, Ustadz, orang itu orang baik, bahkan orang Islam aja belum tentu sebaik dia. Orang yang mengaku iman belum tentu sebaik dia. Kenapa dia tidak mendapatkan nilai dari Allah? Karena Allah tidak memberikan nilai. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang tidak beriman. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beriman. Tanpa iman amal solehnya sia-sia. Sebuah ibarat. Allah ibaratkan amal soleh orang yang tidak beriman. Yaitu orang-orang yang non-muslim. Mau kayak apa baiknya orang itu, kita hargai kebaikan mereka, kita sanjung kebaikan mereka, kita hormati kebaikan mereka sejama manusia. Tapi Allah tidak menghargai sedikit pun, sedang yang menilai amal kita bukan manusia, tapi Allah. Maka disebutkan di sebuah surat Al-Quran, di surat 14, surat Ibrahim, ayat yang ke-18. Kalau ada orang beramal soleh sebaik-baiknya, beramal dengan amal yang terbaik, tapi tidak punya iman, kata Allah, nol, amalnya lenyap.
Allah gambarkan dalam ayat itu, surat 14 ayat 18. Mathalul ladzina yunfiquna, mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir itu, yang non muslim, yang tidak pernah mau beriman. A'maluhum karomatin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Amal-amal mereka, kebaikan-kebaikan mereka di sisi Allah diibaratkan seperti abu yang ditiup angin, yang angin itu bertiup pada hari tiupan yang sangat deras, yang sangat keras, yang sangat-sangat kencang. La yakdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka mereka tidak memperoleh usaha, tidak memperoleh hasil sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Disebabkan mereka telah sesat yang sangat-sangat jauh. Jadi ibu bapak jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini, ada orang beramal soleh sebaik apapun dalam hablum minan nas, membawa manfaat sebanyak apapun sesama manusia, tapi tidak punya landasan iman, maka kata Allah tidak mendapatkan apapun. Logika manusia mengatakan, kasihan dong Ustaz, kan dia amalnya banyak, kan dia terus perbuatannya baik. Maaf, mohon maaf ibu, bapak, ada nggak orang yang beda akidah dengan kita, non muslim, tapi bangun masjid? Ada? Yang nyumbang duit miliaran untuk bangun pesantren, ada? Bahkan ikut berkurban dengan sapi yang paling besar, ada? Kira-kira logikanya mereka telah berkorban dengan harta? Mereka telah berbuat baik? Kebaikannya dinilai enggak oleh Allah? Bagi manusia mengatakan, masa sih enggak dapat kebaikan? Selama dia berbuat baik kan Allah menghargai, kan ada amal soleh. Ingat tadi, amal soleh harus disertai dengan iman. Kalau amal soleh tidak disertai dengan iman, maka menjadi amal salah. Bukan amal soleh. Siapa yang beramal salah? Orang sebaik apapun amalnya di dunia, tapi kemudian dia tidak memperoleh apapun dari Allah, sebab dia tidak pernah mengakui Allah. Sedangkan Allah pencipta. Sedangkan Allah yang telah menciptakan, yang telah memberikan, yang telah memberi nikmat. Maka maaf Bapak Ibu, kita harus yakini dulu. Hanya orang yang beriman, yang disertai dengan amal soleh, itulah yang akan dinilai oleh Allah. Tanpa iman meskipun amal soleh, gak dinilai oleh Allah. Amal soleh tanpa iman, gak dinilai oleh Allah. Beriman tanpa amal soleh, gak berguna di sisi Allah. Maka tema kita hari ini adalah beriman dan beramal soleh, gandengan. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti ayat yang tadi dibaca oleh Qori, An-Nisa ayat ke-122. Innalladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Digandeng iman dan amal soleh. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal selama-lamanya. Dan ini janji Allah yang benar. Waman astaqu fi qila. Siapa yang janjinya paling benar? Allah. Berarti ada iman dibarengi amal soleh. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah menyebut dibalik, amal soleh baru iman. Tadi ayat yang kedua disebutkan di surat 40 ayat yang 40. Surat Al-Ghafir ayat 40. Kalau surat 122 alladzina amanu wa amilus solihah, surat 40 ayat 40 amal soleh dulu baru landasan iman. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa yang beramal dengan amalan yang sayyi'ah, amalan yang buruk, amalan yang dosa, amalan yang mengandung maksiat, mengandung kejahatan, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Mungkin di dunia selamat, tapi di akhirat pasti dibalas sebanding dengan perbuatan kejahatannya. Sebaliknya, waman amila solihan, dan siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan. Amal soleh disebut lebih dulu Bapak Ibu.
Tapi syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Mereka yang beramal soleh dalam keadaan beriman. Jadi kadang iman digandeng amal soleh, kadang amal soleh disebut lebih dulu, syaratnya beriman. Kalau amal soleh dilandasi iman, apa jaminannya dari Allah? Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzakuna fiha bighairi hisab. Di surga Allah memberikan rizki tanpa batas. Apa yang dimaksud rizki tanpa batas? Rizki yang tidak pernah terputus. Kalau kita membaca surat At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun Waturi Sinin, di ayat keempat Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk di muka bumi kita manusia. Tapi apakah setiap manusia yang diciptakan mulia kembali kepada Allah nanti mulia? Enggak. Di ayat berikutnya Allah katakan di ayat 5-nya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Siapa mereka? Yang tidak punya iman, yang tidak beramal soleh. Maka dikecualikan lagi di ayat ke-6 dan ayat ke-7-nya. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala balasan tidak terputus, tidak akan terputus. Nikmat terus menerus. Maka di ayat ke-7 Allah bertanya, fama yukadzibuka ba'du biddin? Mengapa kamu mendustakan pertemuan dengan Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan hari akhir? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah hakim yang paling adil adalah Allah? Bukankah kita nanti akan diadili oleh Allah? Jadi di sini Allah katakan, siapa yang akan selamat dari neraka? Iman dan amal. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ingin masuk surganya Allah, kita ingin mendekat dengan Allah, kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah. Apa modalnya? Iman, amal soleh. Bukan harta kekayaan kita yang melimpah ruah. Demi Allah bukan. Bukan kedudukan, pangkat jabatan, anak keturunan yang dibanggakan. Bukan. Itu semua tidak bernilai kalau yang kita miliki di dunia tidak kita gunakan untuk beriman dan beramal soleh. Dan Allah firmankan itu di surat 34, surat Saba, ayat yang ke-37. Surat 34, surat Saba, ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali jika kamu ingin dekat kepada Allah, modal pengen dekat dengan Allah bukan harta kamu, bukan kekayaanmu, bukan pangkat jabatanmu, bukan anak keturunanmu. Bukan. Maka banyak orang membanggakan keturunan. Ya keturunan nanti kita mati kita tinggalkan. Banyak yang membanggakan harta. Harta kita mati nggak berguna. Banyak yang membanggakan kedudukan. Kedudukan kita mati, kedudukan nggak berada gunanya. Maka bukan itu yang menyebabkan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan yang paling dekat, yaitu masuk surganya Allah. Lalu apa modalnya? Illa, kecuali man amana wa amila soliha. Modal kita ingin ketemu dengan Allah, mendekat dengan Allah, masuk surganya Allah adalah iman dan amal soleh. Kalau kita punya iman di dunia dan kita buktikan dengan amal soleh, jaminan Allah, faulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda dari amal yang diperbuatkan di dunia. Dari amal soleh dengan landasan iman tadi. Dan nanti di surga,
wa hum fil hurufati aminun. Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi di surga. Aman sentosa, aman sejahtera. Maka saudara seiman dari ayat-ayat ini jelas. Selama tidak punya iman, tidak bernilai kebaikannya sekecil apapun. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah semua agama itu sama? Bukankah semua agama mengajak kebaikan? Selama dia punya agama, dia berbuat baik, dia beribadah menurut agamanya, kan pasti Allah memberikan pahala, pasti bisa masuk surga. Kata manusia, tapi kata Allah tidak. Siapa yang kita percayai Bapak Ibu? Allah atau manusia? Orang-orang yang mensejajarkan agama, para pelaku pluralisme agama mengatakan itu. Selama dia berbuat baik, pasti masuk surga. Kata Allah, tidak. Satu ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di surat 5, surat Al-Ma'idah, ayat 36 dan ayat 37. Ayat ini dengan jelas Allah katakan, yang berhasil masuk surga dari orang yang berbuat kebaikan adalah yang punya iman. Yang tidak punya iman tidak berguna. Allah firmankan di surat 5 ayat 36 dan 37. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang matinya dalam kekafiran. Di situ dikatakan oleh Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Andai kata Allah memberikan harta kekayaan di dunia ini semuanya Allah berikan. Wa mithlahu ma'ahu, ditambah lagi dengan satu dunia dengan segala kekayaan dan sebagainya, ditambahkan lagi untuknya. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Dua dunia Allah serahkan kepada seorang yang kafir yang tidak beriman, lalu dipakai untuk menebus dosa kekafirannya nanti pada hari kiamat. Ma tuqbila minhum. Tidak diterima tebusan itu dari mereka. Allah loh Bapak Ibu yang berfirman. Selama dia tidak punya iman, selama dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka amal baiknya enggak diterima. Bahkan menebus dosa dengan 2 dunia dan seisinya enggak diterima. Lalu apakah mereka bisa dikeluarkan dari azab neraka? Tidak. Apakah mereka tidak ingin keluar dari neraka? Mereka ingin keluar tapi Allah tidak izinkan. Maka di ayat ke-37 dikatakan, yuriduna ayyahruju minan nar. Tadi di ujung ayat ke-36 dikatakan, walahum adzabun ali, mereka dapat siksa yang sangat pedih. Yuriduna ayyahruju minan nar. Mereka ingin sekiranya bisa keluar dari neraka. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka itu. Walahum adzabum muqim. Mereka telah ditetapkan Allah mendapatkan siksaan yang kekal. Jelas. Jadi Afan, kenapa saya sampaikan ayat-ayat ini dulu? Sesuai dengan tema kita, iman dan amal soleh. Tanpa iman amal soleh tidak berguna. Tanpa amal soleh iman hanya retorika. Sedangkan iman butuh pembuktian. Bagaimana bukti amal soleh itu? Bapak Ibu, amal soleh ada hablum minallah, ada hablum minannas. Apa amal soleh hablum minallah? Setiap amal ibadah kita yang kita tujukan ikhlas karena Allah, baik itu dalam urusan ibadah rukun Islam yang 5, atau seluruh kebaikan amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, yang kita hadirkan kepada Allah, yang kita niatkan karena Allah, yang setiap sholat kita membaca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku, semuanya itu untuk Allah. Maka setiap kita beramal ibadah, beramal soleh dalam rangka ibadah kepada Allah, itu semuanya akan dinilai oleh Allah dan dibalas dengan balasan berlipat ganda. Adapun hablum minannas bagaimana? Dalam urusan muamalah dengan sesama manusia.
dalam hubungan keluarga, suami istri, anak dan orang tua, dalam hubungan sesama muslim, saling menolong, saling membantu, dan termasuk diantaranya tadi program-program yang telah disebutkan oleh ketua, adanya apa? Program mengumpulkan harta untuk adanya pemakaman, supaya nanti di saat ada kematian tidak perlu sibuk-sibuk mencari pemakaman, karena sekarang sudah mulai susah mencari pemakaman. Maka itu bagian amal soleh habluminanas. Dua-duanya Allah tidak bedakan. Selama niatnya ikhlas karena Allah, maka semua yang kita infakkan di jalan Allah itu dinilai oleh Allah sebagai suatu pinjaman. Jadi jika Bapak Ibu bersedekah, apapun yang disedekahkan, tadi Pak Ketua mengatakan, nggak usah khawatir mau 100.000, mau 50.000. Jangan dilihat nilainya, yang penting keikhlasan. Dan sesuai kemampuan. Seakan-akan saat Bapak Ibu sedang bersedekah, sedang berinfak, sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi sedang menanam aset. Menanam aset. Apa asetnya? Nanti pinjaman itu Allah akan balas dengan lipat ganda yang banyak. Allah janji. Di surat 57, surat Al-Hadid, ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqrabullaha qardon hasana. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, dan sedekahnya itu dalam rangka meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Saya ingin membuat ilustrasi tentang pinjaman. Bapak Ibu, biasanya yang minjam itu yang miskin kepada yang kaya atau yang kaya minjam sama yang miskin? Pada umumnya, yang miskin minjam sama yang pinjam harta. Sekarang Allah kaya atau maha kaya? Maha dari segala maha yang kaya atau cuma sekarang maha kaya? Maha dari maha. Allah butuh pinjaman enggak? Ayat itu bagaimana? Innal musaddiqin, laki-laki yang bersedekah, wal musaddiqat, perempuan yang bersedekah, wa aqrabullaha qardon hasana, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Masa Allah butuh pinjaman? Kan kita yang harusnya minjam, Allah maha kaya. Maka apa yang dimaksud memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ilustrasinya begini. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu di alat komunikasinya nyasar orang nawarin pinjaman? Pernah? Bahkan dulu sebelum ada alat komunikasi canggih, pinjaman ditawarkan melalui apa? Iklan-iklan. Di mana taruh iklannya? Ditempel, di pohon-pohon, di pagar-pagar rumah, di paku. Pinjaman ringan. Betul begitu? Tanpa proses ribet, betul? 1 jam cair, betul? Jadi yang nawarin itu siapa? Yang mau ngasih pinjem atau yang minjem? Yang ngasih pinjem. Bank Ibu, di mana Bapak Ibu ke pusat perbelanjaan, biasanya ada petugas bank nawarin apa? Kartu, itu nawarinnya tuh setengah maksa. Ini kartu kredit, jadi nawarin pinjaman. Kenapa? Karena sesungguhnya yang meminjamkan itu yang nyari untung. Untungnya bisa berlipat kan? Maka ketika Allah meminta pinjaman, kita minjamkan kepada Allah, Allah nggak butuh, kita memberi melalui sesama kita, sedekah kita tadi, infak kita tadi, bantuan kita tadi. Kalau kamu berikan ikhlas karena Allah dalam memberi, seakan-akan apa? Kamu sedang berinvestasi dengan Allah, memberikan pinjaman yang baik. Kalau ikhlas dilakukan, yang akan membayar lipat ganda siapa? Fayudha'ifahu lahu, maka orang yang ngasih pinjaman kepada Allah itulah yang akan dibalas oleh Allah pahalanya berlipat ganda. Pinjamannya dibalas dengan berlipat ganda. Walahu ajrun karim, dan dapat pahala yang mulia. Double Bapak Ibu. Maka saat kita sedang bersedekah, sedang berinfak, baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik itu lapang atau sempit, berapapun yang kita mampu, sedang apa sesungguhnya kita? Sedang berbisnis dengan Allah. Bapak Ibu tahu cara kita berbisnis dengan Allah? Surat 35, surat Fatir, ayat ke-29 dan ayat 30.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah. Wa aqamus shalah. Orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sedang apa mereka? Di ujung ayatnya, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang melakukan perdagangan, bisnis, perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Maaf Bapak Ibu, ada nggak orang bisnis nggak pernah rugi? Nggak mungkin. Orang bisnis pasti ada rugi, ada untung. Mungkin banyakkan untungnya, mungkin banyakkan ruginya, mungkin pernah untung, mungkin pernah rugi. Inilah bisnis dengan manusia. Bapak Ibu, saat kita membaca kitabullah, saat kita mendirikan salat, saat kita berinfak, bersedekah, membantu sesama. Kalau itu kita niatkan karena Allah, amal soleh ikhlas karena Allah, seakan-akan engkau sedang berbisnis dengan Allah, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Jadi bisnis dengan siapa Bapak Ibu yang gak pernah rugi? Apa caranya bisnis dengan Allah? Tuh baca Quran. Tadi ayatnya innalladzina yatluna kitaballah, yang selalu membaca kitabullah. Bapak Ibu, selalu itu kira-kira sering atau bagaimana? Selalu itu apa artinya? Sering dengan selalu beda apa enggak? Beda, sering kadang-kadang ninggalin. Kalau selalu, kapan kita harus selalu membaca kitabullah Bapak Ibu? Tiap hari. Maaf, kapan umat Islam biasanya sibuk baca kitabullah? Ramadan. Kapan hatam Quran? Ramadan. Setelah Ramadan, silakan masing-masing merenung. Silakan. Saya nggak perlu tanya, masing-masing merenung. Andai kata Anda hanya baca kitabullah di bulan Ramadan, Anda belum sempurna imannya. Allah yang mengatakan, yatsluna kitaballah. Boleh jadi di bulan Ramadan satu hari hatam 1 juz, mengejar hatam 30 juz 1 bulan, silakan. Tapi di hari-hari yang lain jangan tutup buku, tutup Quran, baca Quran meskipun mungkin lebih sedikit. 1 halaman silakan, 1 lembar silakan. Yang penting jangan ditutup Al-Quran. Quran itu pedoman kita. Juklak kita, pedoman hidup kita, surat dari Allah, surat cintanya Allah. Yang siapa berpedoman dengan Quran, selamat jalannya lurus. Maka diawali dengan yatsluna kitaballah. Maka orang itu sedang berbisnis dengan Allah. Wa aqamus shalah, tetap mendirikan salat, sedang berbisnis dengan Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang diharapkan satu, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan, perniagaan yang enggak pernah rugi. Kenapa? Karena bisnis dengan Allah, Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda. Allah yang akan memberikan pahala yang mulia. Allah berikan pula ampunan-ampunan. Kalau ibu memberikan pinjaman, bapak memberikan pinjaman kepada manusia, lalu minta bunga, haram, riba. Tapi kalau kita ngasih pinjaman, pinjamannya A, balikinya A, jangan lebih. Tapi niatkan ikhlas karena Allah, harta kita kembalinya pas. Atau mungkin bahkan yang ngutang malah kabur. Tapi yakinlah yang akan mengembalikan lipat ganda adalah Allah. Plus dapat pahala, plus dapat ampunan. Siapa yang tidak mau berbisnis dengan Allah? Tapi ingat landasannya, amanu wa amilus sholih. Amal soleh itu dibarengi selalu dengan iman. Maka di surat yang lain, surat At-Taghabun, surat 64, di ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqribullaha qardhan hasana. Jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya bagi kamu.
Dan Allah memberikan ampunan bagimu. Innahu ghafurun syakur. Allah itu sungguh maha mengampuni, maha mensyukuri. Allah mengampuni dosa hamba, Allah mensyukuri perbuatan hamba. Maka yang mau beriman dan beramal saleh, Allah berikan pahala berlimpah ruah. Bahkan bukan cuma pahala berlimpah ruah, Bapak Ibu. Siapa yang ingin bahagia di dunia kehidupannya? Semuanya. Siapa yang ingin bahagia di akhirat kehidupannya? Tahukah Bapak Ibu apa syaratnya dikasih kehidupan yang baik dunia akhirat? Iman dan amal soleh digandeng. Di surat 16, surat An-Nahl ayat 97 Allah firmankan. Baik, kita tunggu sebentar, ada tamu kita yang sepuh. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Bapak. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi Allah firmankan di surat At-Taghabun ayat yang ke-17 bahwasanya yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik dilipat gandakan balasannya plus diberikan ampunan. Ampunan yang mulia dari Allah dan bukan cuma sekedar ampunan dan pahala mulia. Allah berikan penghidupan yang baik sepanjang hidup di dunia sampai di akhirat. Janji Allah sebutkan di surat 16 ayat ke-97. Kembali ayatnya, amal soleh digandeng dengan iman. Iman dibarengi dengan amal soleh. Selalu gandengan Bapak Ibu. Di situ dikatakan, man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang mau beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka mereka akan diberikan oleh Allah penghidupan yang baik, dijamin oleh Allah. Jika kita punya iman, dibarengi dengan amal saleh, laki-laki atau perempuan, Allah tidak membedakan jenis kelamin. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah berikan penghidupan yang baik sepanjang hidup di dunia. Kalau dikasih harta, insya Allah hartanya untuk kebaikan. Dikasih kedudukan, kedudukannya dipakai untuk kebaikan. Dikasih kesehatan, kesehatannya dipakai untuk kebaikan. Dikasih apapun selalu menjadi kebaikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan nanti di yaumil akhir, walanajziyannahum ajrahum bi ahsan makanu ya'malun. Allah akan membalas untuk mereka yang beramal soleh dengan landasan iman, di yaumil akhir dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan di dunia. Apa balasan yang lebih baik? Surga. Maka tadi dikatakan surga balasannya tanpa batas. Surga nikmatnya tanpa batas. Surga rizkinya tanpa batas. Apa yang dimaksud surga tanpa batas nikmatnya? Baik, saya ilustrasikan begini. Saya lihat yang hadir ini rata-rata sudah di atas 17 ya Pak ya Pak? Ya Bu ya? Sudah, mungkin ketua berapa Pak ketua? 17 lewat berapa Pak? Oh sudah 17 lewat 50. Bapak yang baru hadir mungkin 17-nya lewat 60 barangkali. 18 oke. Intinya kita itu suatu ketika pasti tua. Betul Bapak Ibu? Meskipun semangatnya tetap muda. Silakan ibu-ibu punya suami yang usianya sudah cukup umur. Itu pasti kalau di rumah banyak ngeluh terus, yang capek, yang ini, yang pegel, minta dipijit, betul? Coba pergi keluar jalan sama teman-temannya, masih ngeluh apa? Oh seger lagi tuh. Inilah manusia. Tapi tetap akan tua. Dan tidak ada manusia yang sehat terus. Namanya manusia suatu ketika pasti akan sakit. Dan pada ujungnya manusia, senikmat apapun hidupnya di dunia, sesukses apapun di dunia, apakah pernah mengalami susah? Gak ada orang yang nikmat terus Pak. Dan pada ujungnya kita semua nanti sama-sama calon penghuni
kubur. Maka tadi ketua ini menggagas, kok biasanya masjid, bangunan, ini kuburan. Tandanya apa? Kita sadar kita akan mati. Maka kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah, akthiru dzikra hadzimil lazzat. Hendaklah kamu memperbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa Bapak Ibu yang memutus kelezatan kita? Al-maut, mati. Dengan cara apa kita mengingat mati? Salah satunya ziarah kubur. Ziarah kubur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Buraidah, Rasulullah bersabda, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu kami pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur-kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur itu tujuannya biar ingat kamu nanti akan mati. Fatuzahidu fid dunya. Dengan kamu ingat mati, kamu jadi zuhud dengan dunia, nggak rakus dengan dunia. Tapi kebalik Bapak Ibu, ada di negara kita orang ziarah kubur justru nyari kekayaan. Bukannya ingat mati, bahkan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahwa hidup di dunia sementara. Dan kita-kita ini pasti akan mati. Nah kalau sudah mati Bapak Ibu, ada dua tempat di akhirat. Satu di neraka, satu yang di surga nikmat terus gak pernah susah. Sehat terus gak pernah sakit. Muda terus gak pernah tua. Hidup terus gak pernah mati. Yang di neraka, hidup terus gak pernah mati, muda terus gak pernah tua, tapi gak pernah sehat, sakit terus dengan azab. Menderita terus tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang ke surga atau yang ke neraka? Lisannya pasti surga dong Ustadz. Luar biasa semangat lisannya, tapi dalam prakteknya kadang suka kendur. Iman, amal soleh, landasan iman. Itulah bekal kita. Kalau kita sudah di surga Bapak Ibu, subhanallah, nikmat. Digambarkan surga itu oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Kata Rasul begini, idza dakhalal jannati ahlal jannah, apabila penghuni surga telah memasuki surga, munadi yunadi, Allah perintahkan malaikat menyeru penghuni surga. Apa kata malaikat yang menyeru kepada penghuni surga? Ya ahlal jannah kuntum tasihhu wa la tasqamu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Ya ahlal jannah kuntum tahyau wa la tamutu abada. Hai penghuni surga, kamu selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Ya ahlal jannah kuntum tan'amu wa la tabta'isu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Ya ahlal jannah kuntum tasubbu wa la taghramu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Yang dah hadir di sini pernah muda, tapi sudah mulai tua. Kalau sudah tua biasanya lemah atau tetap kuat? Lemah atau tetap kuat? Kuat mah semangatnya Pak. Allah sudah menciptakan yang namanya manusia nggak mungkin kuat selamanya, selama di dunia loh Pak. Kecuali di surga. Maka Rasul pernah bercanda kan terhadap seorang nenek-nenek. Ya Rasulullah, kalau aku beriman dan beramal soleh, rukun Islam aku tegakkan, rukun iman aku jalankan, apakah aku bisa masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa saya beriman dan beramal soleh? Kalau saya nggak masuk surga? Bukan begitu. Jika nenek benar-benar beriman dan beramal soleh, nenek akan masuk surga. Kalau nenek sudah di surga, nggak ada nenek-nenek. Nenek muda kembali. Itu tadi, selalu muda nggak pernah tua, selalu sehat nggak pernah sakit, selalu nikmat nggak pernah susah, selalu hidup nggak pernah mati. Jadi Bapak Ibu, siapa yang gak pengen menderita, tunggu nanti, sabar di surga.
Saya nggak pernah pengen sakit, tunggu nanti di surga. Siapa yang nggak pengen mati, tunggu nanti di surga. Nanti, tapi bekal menuju ke arah sana dengan apa? Iman. Maka apakah iman itu modal kita pribadi? Jangan kita ajak keluarga kita sama-sama beriman. Kalau kita beriman, saudara kita, keluarga kita, handetolan kita, pasangan kita, anak cucu kita didik dengan iman, reuni di surga, Bapak Ibu. Allah janji di surat 52, surat At-Tur ayat ke-21. Surat At-Tur surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka yang sama-sama beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Keimanannya dihubungkan oleh Allah, keimanannya dinilai oleh Allah, dan nanti dihubungkan, dipertemukan di surga. Wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun amalmu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap jiwa kita, tiap-tiap diri kita terikat dengan usaha kita masing-masing. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, untuk terus kita semangat iman dan amal soleh butuh perjuangan apa enggak? Butuh kesabaran apa enggak? Butuh kesungguhan apa tidak? Nah sayangnya seringnya kita enggak sungguh-sungguh. Sayangnya kita enggak berusaha untuk meraih surga. Maka untuk meraih surga harus dengan bersungguh-sungguh, berlomba-lomba. Coba Bapak Ibu buka surat 57, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surganya Allah. Enggak cukup cuman pasrah tanpa usaha, enggak cukup. Surah apa di situ oleh Allah? Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih surganya Allah. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah. Dengan ampunan Allah berikan surganya. Dan itu Allah sediakan. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi Bapak Ibu, untuk kita beriman, beramal soleh agar bisa meraih ampunan dan surganya Allah, butuh apa di situ? Berlomba-lomba. Bagaimana yang namanya perlombaan Bapak Ibu? Semangat atau loyo? Semangat atau semangat berur? Saya buatkan contoh. Bapak Ibu, ada lomba di negara kita, setiap tahun sekali lomba lari 10 km. Namanya lomba 10K, 10 km yang mengelilingi kota Jakarta. Dulu penggagasnya adalah Bob Hasan. Hadiah pertama yang ditawarkan Bob Hasan, saya ingat pada saat itu saya mungkin masih SMA, itu hadiahnya 500 juta tempo dulu. Sekarang sudah 10 miliar. Kira-kira peserta larinya banyak atau banyak sekali? Meskipun harus daftar 100 ribu per orang, banyak apa yang nggak daftar? Pada saat start, coba lihat. Yang pada saat start, larinya standar dulu siapa? Siapa? Yang larinya standar. Nggak kenceng banget, nggak pelan banget, standar. Yang sudah biasa latihan. Yang larinya startnya kenceng banget siapa? Orang yang gak pernah latihan sok-sokan, start Pak. Baru 200 meter, masuk ke warung Pak, boro-boro finish. Siapa yang bisa finish kira-kira? Yang latihan tiap hari, finish Pak. Demi Allah, di bulan Ramadan banyak umat Islam startnya kenceng banget. Wah semangat. Pokoknya Ramadan saya harus khatam Quran. Ramadan saya harus iktikaf di masjid. Ramadan saya harus bla 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 bla. Sholat di masjid. Wah rencana Pak. Hari pertama sungguh bisa 2 juz Al-Quran. Ke masjid paling depan. Malam kedua lumayan. Sudah mulai berkurang dari 2 juz. 1 juz masih lumayan. Malam ketiga lumayanlah 1/4 juz. Malam keempat
sudah mulai meninggalkan masjid, Pak. Sudah mulai ninggalin Quran, Pak. Betul apa betul? Maaf, demi Allah saya nggak nyindir siapa-siapa Bapak Ibu. Yang merasa tersindir, mohon maaf, mohon maaf. Ini tandanya kita nggak latihan ibadah. Tandanya kita nggak latihan iman dan amal soleh setiap hari. Maka gagal kita nanti. Kenapa? Semangat di awal luar biasa. Coba kita lihat di negara kita, Pak. Kalau di hari-hari setelah hari ke-5, ke-6, ke-7, 1 pekan, itu masjid-masjid mengalami kemajuan sangat pesat, Pak. Maksudnya kemajuan pesat itu, sapnya maju ke depan lagi. Yang tadinya mundur ke belakang. Sudah mulai kendor semangat ibadah. Satu-satunya masjid yang makin akhir Ramadan, makin penuh sesak, cuma 2. Di mana? Mekah, Madinah. Selain itu enggak ada, Pak. Rata-rata sepi. Kenapa? Sebab iman dan amal soleh bukan diperlombakan di momen tertentu. Iman amal soleh itu apa? Dilatih setiap saat. Maka butuh kesabaran. Siapa yang sabar dalam membina dan iman dan amal soleh? Ibu dijamin masuk surga. Bahkan Bapak Ibu, Allah kumpulkan mereka reuni di surga. Dengan keluarga. Mau nggak Bapak Ibu? Silakan kita lihat surat 13, surat Al-Ra'd. Ayat 22 sampai ayat 24. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah, habluminallah, habluminanas, sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam pergaulan, sabar dalam sholat, sabar dalam berinfak, sabar. Sabarnya itu mengharapkan apa Bapak Ibu? Wajhi rabbihim, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan sabar menurut kita. Kalau sabar menurut kita, sabar ada batasnya enggak? Ada, coba disakiti orang, sabar memaafkan. 3 kali masih tetap nyakitin orang, gimana? Habis kesabaran gue, tuh hilang sabarnya. Sabar setiap kita sepanjang hidup. Dalam hal apa kita sabar? Ada 3 Allah sebutkan di situ. Wa aqamus shalah, sabar ketika Anda tetap mendirikan sholat. Bukti sholat yang didirikan dengan kesabaran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sholatnya benar, pasti perbuatan di luar sholatnya benar. Setelah itu apa? Jangan pelit. Wa anfaku mimma rozaknahum sirra wa alaniyah. Infakkan sebagian rizki kita. Allah gak minta semua, sebagian sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang ketiga, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sabar itu termasuk ketika menolak kejahatan orang dengan perbuatan yang lebih baik. Susah atau susah? Berat atau berat? Jadi dijahati orang, kitanya bagaimana? Bisa apa enggak Bapak Ibu? Tapi inilah sabar. Rasul sudah mencontohkan demikian. Ustadz, kita kan manusia biasa, kita bukan Rasul. Betul. Tapi Rasul sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memaafkan orang. Itu amal soleh yang tiada taranya. Yang siapa memaafkan orang, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah tinggikan derajatnya. Allah muliakan kedudukannya. Maka Allah cuma minta, kalau kamu memang benar-benar sabar dalam iman dan amal soleh, yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalau kamu diperlakukan tidak baik oleh orang lain, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Kalau itu kita lakukan, sabarnya kita betul-betul amalkan dalam keseharian. Apa jaminan Allah? Di ujung ayatnya, ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu? Ayat ke-24-nya, 23-nya. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Mereka akan mendapatkan surga-surga Aden yang mereka dimasukkan ke dalam surga bersama orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka,
anak cucu mereka kumpul di surga. Sedang para malaikat masuk melalui pintu-pintu surga. Apa yang diucapkan malaikat saat itu kepada penghuni surga? Ayat 24-nya satu kalimat pendek. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Selamat sejahtera, hai para penghuni surga. Kamu meraih surga karena kesabaranmu. Kesabaran dalam apa? Dalam menjaga iman dan amal soleh. Dalam beramal soleh dengan landasan iman. Inilah surga yang kau dapatkan karena kesabaranmu. Fani'ma uqbaddar. Maka sungguh ini adalah kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Ucapannya sangat indah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kesabaran kamu. Berarti di sini Bapak Ibu, kita butuh melatih kesabaran kita. Sabar ketika mendapatkan nikmat, selalu bersyukur pada Allah dengan cara yang benar. Sabar ketika mendapatkan susah, sabar serahkan kepada Allah. Ini takdir Allah, pun selalu berbuat kebaikan dan kebenaran. Insya Allah semua kesabaran dan semua rasa syukur kita yang kita buktikan dengan iman dan amal soleh menghantarkan kita menuju jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran dan dua buah hadis. Hadis pertama saya sampaikan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Suhaib. Kata Rasul begini, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan orang-orang beriman itu. Setiap orang yang beriman itu di dunia, seluruh pekerjaannya menjadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak pernah dimiliki dan diperbuat oleh siapapun, kecuali hanya orang yang beriman. Apa sih kebaikan orang beriman itu? Satu, kata Rasulullah, in asobat hu syarra sakara. Orang beriman itu kalau diberi oleh Allah musibah yang baik, selalu bersyukur. Artinya kalau dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih materi, dikasih lapang, selalu bersyukur. Dengan syukur yang benar, fakana khairullah. Sebaliknya, wa in asobathu bara'u sabara. Jika ditimpa musibah yang buruk, maka dia selalu bersabar. Fakana khairullah. Kesabarannya itu baik baginya. Jadi untuk kita bisa tetap dalam iman dan amal soleh, dua landasan yang harus kita miliki. Punya rasa syukur dan sabar. Kalau itu kita lakukan, balasannya tadi apa Bapak Ibu? Surga. Surga indah atau tidak? Indah Bu. Ibu pernah lihat surga? Loh kok ngomong indah? Surga itu indahnya nggak terbayangkan. Kenapa? Karena Allah masih sembunyikan, tapi ayat sudah menyatakan surga itu indah. Penutupnya sebuah ayat Al-Quran, surat 16, ayat yang ke-7, surat 32, ayat yang ke-17, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Saya sampaikan sebagai penutup. Surat 32 ayat 17 Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui kenikmatan surga yang kami sembunyikan. Kenikmatan yang sangat menyenangkan, menyejukkan hati, menyenangkan pikiran, menyenangkan tubuh. Sudah nikmat qurrati a'yun, sempurna. Itulah nikmat surga. Kenapa Allah sembunyikan? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Atas perbuatan di dunia yang mereka amalkan, yaitu iman dan amal soleh tadi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dan ini riwayat dari Rabbnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah menyediakan nikmat di dalam surga untuk orang-orang yang saleh. Apa itu nikmatnya surga? Malam ainun ro'at. Nikmat yang belum pernah kamu lihat oleh mata kamu di dunia. Wala uzunun sami'at, nikmat yang belum pernah kamu dengar di dunia oleh telinga Anda. Wala hadhara ala qalbi bashar, nikmat surga
belum pernah terlintas di sanubari dan akal pikiran manusia. Kebayang pun enggak Bapak Ibu. Nikmat yang tiada taranya. Tapi mata kita belum pernah melihat. Tapi kita yakin karena Allah sudah menjanjikan seperti itu. Nikmatnya surga tiada taranya. Maka demi Allah Bapak Ibu, andai kata kita sudah lihat surga. Aduh nikmatnya dua gak ada apa-apa dunia. Kalau kita sudah lihat dahsyatnya siksa neraka, susahnya dunia kecil. Tapi karena kita belum lihat, Allah menguji kita. Tapi kita harus yakin tetap penderitaan neraka jauh lebih dahsyat dari penderitaan dunia. Nikmatnya surga jauh lebih baik dari nikmatnya dunia. Maka tujuan kita adalah satu doa yang selalu Rasul baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Dan kebaikan nanti di akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari azab neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah, dan semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap istiqomah di atas iman dan takwa, istiqomah dalam amal soleh, dan semoga Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita. Saya diberi waktu 1 jam sampai jam 11. Sisa waktu kami kembalikan dulu kepada Ibu Admi. Mohon izin, terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Kalau tidak salah tadi banyak surah yang disampaikan, kalau tidak salah ada sekitar 9 surah dan beberapa hadis. Mudah-mudahan setelah ini kami bisa mereview dan mempelajari kembali Bapak Ustadz. Izin Bapak Ustadz, kami ingin menyambut sesepuh kami, tokoh kami, yaitu selamat datang Bapak Kiai Haji Amidan Sabrah. Beliau izin Pak Ustadz adalah seorang ulama dan tokoh agama Islam Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau juga adalah ayahanda tercinta dari Wakil Kementerian Desa kita Bapak Ariza Patria. Selamat datang Bapak Abah kami tercinta. Kami sangat bangga dan berbahagia dan ini merupakan pertemuan yang penuh hikmah karena kedatangan beliau. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk sesi pertama, hadirin bisa menyampaikan pertanyaan. Mohon izin untuk nanti menyampaikannya dengan memperkenalkan diri, nama, kemudian asal, mungkin ada asal dari daerah mana di Banjarmasin atau di luar Banjarmasin, dan domisili sekarang di Jakarta. Silahkan kami mulai mungkin 3 pertanyaan dulu. Siap, pertanyaan pertama dari belakang, yang kedua dari Ibu, satu lagi dari, baik mungkin 2 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Jahrani, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Susilo, juga Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para tetuha dan warga Banjar, khususnya Kerukunan Bubuhan Banjar Jabodetabek. Terima kasih, alhamdulillah, ulun sangat bersyukur dan sangat berbahagia sekali kita warga Banjar, Bubuhan Banjar bisa berkumpul pada kesempatan ini. Di samping kita silaturahmi di antara kita, juga kita bisa menimba ilmu. Mudah-mudahan ilmu agama kita bertambah dengan adanya wawasan kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz. Mungkin pada kesempatan ini ulun hendak batakun, numpang bertanya Pak Ustadz. Batakun namanya bertanya Pak Ustadz, bahasa Banjarnya. Terima kasih, karena kita tema adalah iman dan beramal soleh. Kita mungkin menginginkan iman kita itu tetap konsisten gitu Pak. Istiqomah. Memang kalau kita berbicara iman ya rasanya mudah gitu Pak. Tapi dalam prakteknya sekarang ini, iman kita itu sering goyah Pak Ustaz. Kadang-kadang ada hal yang berhubungan banyak dengan urusan duniawi, kita banyak kadang-kadang bisa mengentengkan atau menganggap enteng
urusan dengan urusan agama, terutama kita beribadah. Yang kedua, dengan amal soleh. Kadang-kadang kita beramal soleh, niatnya sudah bagus, lurus, hasilnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita juga, apalagi di zaman medsos sekarang ini, kadang-kadang kita bisa masukin di media sosial, wah saya menyumbang, bisa diliput atau lain sebagainya. Jadi niat kita mungkin berubah, yang tadinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang sifat ria itu mungkin ada gitu di hati kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita bisa berubah, karena kalau sedikit saja berubah, hasilnya bergeser dari niat kita semua, yang semulanya niatnya suci untuk niat amal ibadah yang amal soleh itu, tapi karena bergeser mungkin sudah beda. Jadi hal-hal itu yang mungkin kiat apa yang mungkin kita bisa pertahankan agar kita tetap menjalankan amal soleh, tapi sesuai dengan syariah agama kita. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, apa mau dilanjutkan pertanyaan Ibu atau Mungkin dijawab satu dulu? jawab dulu, nanti setelah itu baru lagi. Siap Pak Ustadz. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, betul. Jangankan setipe kita, Abu Bakar Siddiq pernah berkata demikian. Ketika ada sahabat yang bernama Hanzalah al-Usaid, dia berjumpa dengan Abu Bakar bertanya, "Ya Hanzalah, kaifa haluka?" Bagaimana keadaanmu? Hanzalah menepuk dahinya, lalu mengatakan, "Munafik Hanzalah." Nafaqah Hanzalah. "Subhanallah, ma akul," kata Abu Bakar. "Maha suci Allah, apa yang kamu katakan?" "Munafik Hanzalah, kok bisa begitu? Baru saja aku belajar bersama Rasul, di majelisnya Rasul. Rasul sampaikan ayat Al-Quran tentang surga, seakan-akan terbayang nikmatnya surga. Rasul sampaikan ayat-ayat tentang neraka, seakan-akan terbayang dahsyatnya neraka. Maka aku berjanji dalam diriku, aku akan jaga amal ibadahku, lebih istiqomah lagi, biar masuk surga terhindar dari neraka." Punya niat baik Pak. Tapi apa yang terjadi? Pulang pengajian, pulang sampai ke rumah, ketemu keluarga, istri, anak, ketemu urusan bisnis. Apa yang terjadi? Lupa lagi. Berarti apa yang terjadi? Niatku untuk istiqomah gugur gara-gara dunia. Demi Allah, aku pun terkadang demikian, kata Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq dan Hanzalah menemui Rasulullah SAW. Diceritakan keadaan itu. Rasul tersenyum Bapak Ibu. "Ya Hanzalah, ya Hanzalah, kadzalik iman." Demikianlah iman. Yazid kadang-kadang naik, yankus kadang-kadang turun, kadang-kadang datar. Bapak Ibu, yang imannya naik terus itu cuman para nabi dan rasul. Yang imannya datar, nggak naik, nggak turun standar, para malaikat. Yang imannya turun terus nggak pernah naik, iblis laknatullah. Kalau kita imannya naik, turun, datar. Kalau lagi umroh, naik semua tuh di sana tuh. Pulang umroh, iya mulai terjun bebas lagi, subhanallah. Lagi Ramadan, naik. Lagi ada kajian, naik. Pulang dari situ, turun. Itulah manusia. Lalu bagaimana caranya supaya tetap istiqomah? Maka Rasul perintahkan, dimanapun Anda berada, satu kiat yang harus kalian miliki agar iman amal solehmu terjaga adalah takutlah kepada Allah. Tuh Pak, kuncinya satu Pak. Takutlah kepada, sebab orang yang takut sama Allah gak macam-macam Pak. Orang takut sama manusia, gak ada manusia bisa berbuat. Maaf contoh, para koruptor itu yang ditakuti siapa Pak? Allah atau KPK? Tuh Pak. Sehingga apa yang terjadi? Yang penting jangan ketahuan KPK, aman. Maka koruptor menurut bahasa di negara kita, definisi koruptor adalah pejabat yang korupsi ketangkep. Nah, itu koruptor Pak. Yang gak ketangkep, gak ketahuan, gak pernah disebut koruptor. Tapi di sisi Allah, koruptor tetap saja. Nah, kalau orang takut sama Allah, gak mungkin. Maka Nabi pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ma huwal ihsan?" Hai Rasulullah, apa itu ihsan? Apa jawab Rasul? Al-ihsan
antahsyallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yara. Ihsan itu adalah engkau takut kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah lihat kamu. Ihsan, Pak. Takut kepada Allah. Ini kunci. Sebab orang takut sama Allah nggak mungkin berbuat seenaknya. Pasti dijaga istiqomah. Nah, bagaimana agar kita bisa takut sama Allah? Miliki ilmu, belajar. Bahwa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Tanpa ilmu nggak bisa. Maka Rasul bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia yang sukses, wajib dengan ilmu. Wa man arada akhiratah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin akhirat, wajib memiliki ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang pengen dunia dan akhirat, harus punya ilmu. Kita belajar ilmu agama, kita punya ilmunya, landasi dengan ihsan, rasa takut kepada Allah. Insya Allah, semoga orang-orang yang takut kepada Allah dimanapun berada menjaga diri, insya Allah mampu untuk tetap istiqamah. Wallahu a'lam. Demikian, silakan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ada di sini ruangan, salam kenal, dan ulun mungkin paling anum di sini. Insya Allah. Pak Ustadz, saya mau ada pertanyaan. Ini 3 Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz tadi menerangkan ada beberapa, jadi saya ambil buat pertanyaan. Pertama tentang riba tadi Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya apabila orang itu ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji, tapi dia tidak punya dana. Kemudian ditawarkan oleh suatu travel, bisa berangkat tapi dengan pembayaran di belakang, dicicil. Nah ternyata dia mengiyakan, setelah mau melaksanakan cicilan, ternyata di belakang itu harus ada bunga, Kelebihan. ada ini, ada. Nah itu bagaimana tentang ibadah kita? Karena ternyata kalau kita pikir itu adalah riba, Ya. karena berbunga. Gimana haji dan umroh kita? Baik. Nah gitu Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, tentang kita untuk supaya menguatkan amal soleh kita, iman kita untuk membaca Quran. Sementara kita sudah ada di HP ayat Al-Quran. Quran kita jadi jarang dibaca. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz antara HP dan Quran itu? Dan ketiga, maaf Pak Ustadz mau nanya tentang sabar. Sabar ada batasnya, tetapi kan kita kalau sekarang zaman sekarang bully, kebanyakan dibully, lama-lama orang itu kan sabarnya sudah hilang habis. Pak Ustadz. Apakah kita harus menjauhi untuk supaya kita tidak menjadi dendam, Baik, supaya Ibu. kita tidak menjadi mungkar? Nah itu apakah kita melaksanakan itu atau memang kita harus Tetap seterus-terusnya sabar sampai kita umur tidak ada gitu. Baik, Terima kasih Ibu. Pak Ustadz. Umroh hukumnya sunnah. Sesuatu yang sunnah jangan dipaksa. Wajib saja yang haji saja yang hukumnya wajib. Anda nggak mampu gugur, ngapain minjem? Cuman maaf, memang travel zaman sekarang tuh nyari untung Bu, nyari jamaah. Saya tidak salahkan mereka nyari untung sepanjang halal. Tapi saking sibuknya supaya dapat jamaah, ayo ibu berangkat dulu gampang. Uang mukanya 5 juta cukup, yang penting berangkat. Ntar ada pula kelonggaran baru nyicil. Nah saat ditawarkan begitu tanya dulu bagaimana sistemnya. Misal travel menjual harganya 35 juta per pax. 35 juta itu dengan uang muka dibayar, dicicil selama 2 tahun, selama 3 tahun. Per cicilan per bulan sekian. Dan harga itu sudah terikat halal. Kenapa? Harga sudah ditawarkan 35 juta. Dan travel sudah berhitung. Dengan nyicil 2 tahun, diet keuntungan kerugiannya dihitung. Maka halal. Sama seperti ibu beli mobil, kalau cash bayarnya 30 juta. Kalau kemudian kredit bayarnya 35 juta. Nggak ada masalah dalam Islam. Yang penting harga sudah ditetapkan di depan.
Maka kalau ibu mau umroh, mau kontan, bayarnya 30 juta. Saya nggak bisa, saya cicil ya selama 2 tahun, uang mukanya 5 juta. Anda nanti harus membeli paketnya harganya 35 juta. Halal. Tapi kalau bapak ibu harga paket 30 juta, ayo uang muka dulu, yang penting ada, nanti berangkat, nanti setelah pulang tiap bulan dicicil, tiba-tiba ada kelebihan, riba. Subhanallah, yang sunnah dibarengi dengan riba, untuk apa? Riba itu musuhnya Allah. Riba itu ngeri loh Babu. Riba itu dosanya ngeri banget. Ngeri banget. Kalau kita rujuk dengan Al-Baqarah 175, orang pelaku riba tidak akan bisa berdiri di padang mahsyar kecuali seperti orang kemasukan setan dan kena penyakit gila. Ayat riba ditutup oleh Allah di Al-Baqarah 279. Siapa yang tetap makan riba, maka di situ Allah umumkan fa'dzanu biharbim minallah. Umumkan pelaku riba itu sedang perang melawan Allah. Siapa yang bisa menang? Jadi riba apapun mari kita tinggalkan. Karena riba itu sesungguhnya zalim, dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana caranya, tadi apa Bu Afan? Quran yang nomor 3 ya tadi. Oh yang nomor 2 handphone. Ini handphone, ini ada ayat Quran. Jadi Quran kita jarang dibuka. Paling kalau lagi di rumah, seringnya di jalan buka handphone. Quran yang ada di ibu itu Quran bukan? Bukan, mushaf. Mushaf, kumpulan suhuf, kumpulan lembaran-lembaran. Dulu ada nggak di zaman Rasul Quran? Nggak ada. Quran di zaman Rasul di mana? Di hati, di sini. Di hatinya sahabat, di otaknya sahabat. Maka mereka membaca ya lancar aja. Orang yang sudah hafal Quran apakah butuh ngeliat? Jadi ini cuma apa? Sarana. Sepanjang ibu kemudian membaca dengan cara yang adabnya benar, gak ada masalah. Mau di handphone, mau di laptop, ini cuma sarana. Dimana dengan adanya ini mempermudah. Tapi awas hati-hati, jangan sampai sarana ini dicampur baur dengan kemaksiatan. Karena kan ada kemaksiatan juga di sini. Wong lagi buka Quran tiba-tiba gambar yang nongol tuh, kalau Qurannya gratis kan, ada iklan kan, hati-hati jika seperti itu. Dan maaf, jangan sampai ada ayat-ayat Al-Quran atau sesuatu yang ketika Anda masuk ke kamar mandi tampil di layar, gak boleh. Maka panggilan adzan, ringtone-nya adzan, gak usah lah. Sudah ringtone yang lain aja. Sebab khawatir Anda lagi di kamar mandi tiba-tiba dan Anda lagi buang air kecil tiba-tiba. Nah, untuk meminimalisasi itu tidak. Maka apakah beda baca Quran di HP, Afan, dengan baca Quran di mushaf? Sama aja Bu. Yang penting niatnya, Anda baca Quran mau ngapain? Jadikanlah tujuan Quran itu tolong jangan hanya dibaca. Kenapa? Di surat 10, surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin." Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dalam kurung Al-Quran. Allah katakan Quran itu apa? Yang namanya pelajaran dibaca atau dipelajari? Dipelajari, itu yang lebih utama lagi Bu. Minimal ibu baca ayatnya, ibu baca terjemahannya. Minimal tahu, oh maksudnya ayat ini. Sebab kalau cuma baca tanpa diterjemahkan, orang mudeng. Saya tadi ceramah, saya petik Al-Quran, tapi saya nggak terjemahkan. Kira-kira gimana? Ngomong apa Ustadz? Sama ada orang Arab lagi ceramah bahasa Arab, isinya bagus sekali. Quran yang disampaikan, kitanya nggak tahu terjemahannya. Kira-kira gimana? Nah, Quran itu surat cintanya Allah. Ibu maaf, nih yang usianya sudah di atas 50-60, pasti pernah surat-suratan kan? Pernah apa enggak? Surat-suratan dengan calon si dia pernah? Saat si dia ngirim surat kepada bapak dan ibu, senang apa senang banget? Dibaca apa enggak? Berapa kali dibaca?
Ya Allah, sampai hafal. Quran suratnya siapa tadi? Suratnya Allah. Senang apa enggak dapat suratnya Allah? Alah, cuman ngomong doang senang, buktinya enggak dibaca. Ibu calonnya, ibu orang dari Sumatera, dari Kalimantan Selatan. Kemudian calonnya ibu orang Sunda, ngirim surat pakai bahasa Sunda. Apa yang ibu lakukan? Oh, cari penerjemah, tolong dong terjemahin apa nih? Saking pengen taunya isi suratnya, betul? Ini surat dari Allah. Kenapa sih Anda nggak baca terjemahannya? Sebab Quran itu pedoman hidup. Kalau kita pedoman hidup nggak ngerti apa-apa gimana? Maka Allah firmankan di surat 45 ayat yang ke-20. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Quran itu pedoman hidup untuk manusia, menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang betul-betul meyakini. Jadi ibu mau di handphone, mau di laptop, silahkan. Yang penting cobalah kita terjemahkan. Ketiga, apa tadi Bu? Sabar. Sabar kan ada batasnya Ustadz, kata manusia. Orang yang sabarnya ada batasnya berarti pahalanya terbatas. Sedangkan yang Allah inginkan di surat 39 ayat yang ke-10, sabar itu tanpa batas. Qul ya ibadilladzina amanu, katakan hai hamba-hambaku yang beriman. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa saja yang di dunia selalu berbuat kebaikan-kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Wa ardullahu wasi'ah, bumi Allah itu luas, silahkan cari karunia Allah, cari rizkinya Allah. Gak usah khawatir, gak bakal gak dapat. Di ujung ayatnya Allah cuma katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang diberi balas tanpa. Berarti ibu, ada gak batasnya sabar? Gak ada, sabar itu batasnya kematian kita. Saat dicabut nyawa kita, habis batas kesabaran. Tapi bagaimana Ustadz? Dibully, disakiti, sabarnya bagaimana? Tetap sabar, tidak membalas dengan keburukan, tapi tinggalin aja. Kalau orang Jawa bilang, sing waras ngalah. Gak tahu, bahasa Banjarnya apa? Subhanallah. Ibu, bapak, bukankah Rasul dihina terus terang? 13 tahun dihina, dicela. Bukankah apa Rasul ngadepin terus? Enggak. Tapi tetap sabar. Sabar tidak harus berdekatan terus ibu. Ada yang namanya hajar. Meninggalkan, tujuannya untuk supaya saya enggak emosi sama orang itu. Dan Allah perintahkan di surat apa? Surat 73, surat Al-Muzammil, ayatnya ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaqulun. Hai Muhammad, bersabarlah kamu atas apa yang telah mereka ucapkan. Menghina kamu, mencela kamu, membuli kamu dengan kata-kata sabar. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan orang dolim itu dengan cara yang baik. Jadi apa artinya Bu? Sabar tidak harus ngadepin terus orangnya, tinggalin orang itu. Jadi orang yang membuli kita, kita tinggalin. Tapi jangan membalas, itu yang lebih baik. Maka sepanjang kita hidup di dunia, Allah menguji kita, kuncinya satu cuman sabar. Ibu lihat, Bapak lihat surat 3, 186. Surat Ali Imran 186. Di situ Allah katakan, la tublawunna fi amwalikum. Sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kamu di dunia ini sepanjang hidup. Dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan jiwa-jiwa kamu. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu pun akan mendengar ujian melalui hinaan dan celaan yang banyak. Bu, kadang-kadang Allah menguji kita dengan apa tadi Bapak Ibu? Harta. Kadang-kadang diuji dengan apa? Jiwa. Kadang-kadang diuji dengan apa? Ini dibully melalui ucapan. Dihina, dicela, enak apa enggak Bu? Enggak. Apa yang Allah inginkan di ujung ayatnya? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu tetap bersabar, mau dibully, mau dikatain, mau dihina, dicela, sabar. Enggak usah pencemaran nama baik, enggak usah. Rasul dicemarkan nama baiknya, enggak pernah lapor sama HAM Bu. Alhamdulillah di zaman Rasul enggak ada HAM.
Rasul cuma lapor sama siapa? Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi sabar itu tanpa batas ibu, sesuai kemampuan kita insya Allah. Sepanjang kita bersabar tanpa batas, semoga pahalanya nanti di surga pun tanpa batas. Wallahu a'lam. Demikian, masih ada? Izin Mungkin dua pertanyaan lagi ya Bu, Oh, laki-laki satu, perempuan satu ya Bu. Ibu Baik. sebelah sini sudah daftar dari tadi, izin. Monggo silakan. Terima kasih Ibu Rina ya tadi ya. Ibu Erina tadi dari Jakarta dan darah asal orang tua dari Hulu Sungai ya Bu ya. Oh nggih. Bapak Amidan juga kalau nggak salah dari Amuntai nggih. Silakan Baik Ibu. lanjut Ibu. Saya Pak Ustadz, saya sudah tunjuk duluan, maaf. Silakan, Afwan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bubuhan Berataan Ngalan Urun adalah Ratu Abdis, Abah Muhammad Saleh Abdis. Mungkin Pak Kiai kenal lawan Abah Ulun. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi sesuai dengan tema kajian, yaitu beriman dan beramal soleh. Mana yang lebih kita dahulukan antara berimankah, berilmukah, dan berakhlakul karimah yang baik? Karena banyak sekali fenomena masyarakat sekarang ini, mereka berilmu tapi tidak berakhlak, ya. Dan alhamdulillah kerukunan Bubuhan Banjar Sejabotabek, ya ini kajian yang kedua, ya kami ini Berataan Sebeding Sanakan dari Bekasi ini diundang datang ke sini, ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Karena tadi juga ada satu atsar yang saya ingat, yaitu qaulun bil lisan wa itiqadun bil janan wa amalun bil askan yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman kita itu adalah kita yakini dalam hati, kadang bertambah dengan ketaatan dan melorot yaitu dengan kemaksiatan. Nah, jadi mana yang datang pertama kali prioritas kita? Beriman dulu kah, berilmu dulu kah, atau berakhlak dulu? Karena ini yang kadang-kadang masyarakat atau kebanyakan ini mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum Ada yang warahmatullahi mengatakan berilmu dulu baru beramal. Ada yang mengatakan berakhlak dulu baru berilmu. Ada yang mengatakan beramal dulu, akhlak dan ilmu sambil. Mari kita lihat. Kalau kita rujukannya dengan Al-Quran, surat apa yang pertama kali turun? Al-Alaq. Nggak ada surat Iqra, nggak ada Pak. Al-Alaq. Cuman awal ayatnya Iqra. Cuman orang Indonesia suka buat surat sendiri. Coba surat Qul huwallahu ahad. Surat apa? Kulhu. Mana ada surat Kulhu? Al-Ikhlas. Surat Al-Ma'un. Ar-Ra'aital. Surat Al-Insyirah. Alam Nasroh. Itu keliru Pak, nggak ada nama itu. Jadi kita koreksi. Ibu, Bapak, surat Al-Alaq yang pertama turun berapa ayat? 5. Iqra. Apa perintahnya pertama? Berarti membaca ilmu. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, alaqah. Sperma ketemu dengan sel telur, jadilah kita. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, bacalah dengan menyebut nama Rabbu yang maha mulia. Allamal insan ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia, allamal insan bil qalam. Mengajarkan manusia dengan qalam. Apa itu qalam? Menulis. Jadi ngapain ini? Ilmu didahulukan. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia yang tadinya tidak tahu. Jadi mana yang lebih dulu? Ilmu. Al-ilmu qabla amal. Sebagian ulama mengatakan, ilmu wajib kita miliki sebelum beramal. Oke, baik. Tapi Ustadz, ada orang berilmu awalnya amalnya ngawur. Ada orang berilmu, ilmunya diselewengkan, menyimpang dari ajaran yang benar. Berarti setelah Anda berilmu, barengi dengan amal. Amal itu dilandasi dengan akhlak. Maka ilmu, amal, akhlak itu sebetulnya kalau dirutut, mana yang duluan? Bareng-bareng, sama-sama. Kalau prioritas mana yang lebih utama? Ilmu. Karena tanpa ilmu Anda gak bisa punya akhlak yang baik.
Kalau tanpa ilmu Anda nggak bisa beramal. Karena Allah telah perintahkan ilmu dulu. Maka setelah ilmu sampai, Rasul jadilah utusan. Begitu diutus oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul? Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Setelah berilmu, perbaiki akhlak Anda. Tanpa ilmu nggak bisa kita punya akhlak Bapak Ibu. Betul. Jadi kalau ada, itu orang akhlaknya baik banget deh, tapi sayangnya bukan orang Islam, yang nggak punya ilmu, akhlaknya nggak berguna, karena nggak bernilai di sisi Allah. Jadi ilmu dan akhlak kita miliki bersama-sama, dibarengi dengan amal soleh. Sebab iman tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak akan sempurna kecuali dibarengi dengan akhlak. Maka Nabi mengajarkan ilmu dibarengi dengan akhlak sempurna, dibuktikan dengan amal. Maka awal mula Nabi diutus, yang beramal siapa? Rasul nyuruh sahabat beramal atau baru diri sendiri? Sendiri Pak. Kapan perintah ibadah mulai ada Pak? Salat setelah tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Puasa setelah hijrah, tahun ketiga setelah hijrah. Jihad, perang lawan musuh Allah, setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Jadi perintah itu kapan diadakan, diperintahkan? Setelah orang berilmu, dibina akhlaknya, baru ada perintah. Hanya kalau kita kan sekarang hidupnya, yuk kita belajar ilmu agama, yuk kita perbaiki akhlak kita, yuk kita buktikan dengan amal soleh. Maka menjadi satu kesatuan yang gak mungkin dipisah-pisahkan. Kalau seperti pertanyaan, Bapak Ibu tolong jawab. Mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Telur atau ayam? Bulat, yang ini ayam ngotot, ayam, yang ini telur, telur. Kenapa? Enggak mungkin ada ayam kecuali menetas dari telur. Enggak mungkin ada telur kecuali ayam menelor dulu. Bulat Ibu, yang jelas ayam dan telur itu satu kesatuan. Enggak bisa dipisahkan, enggak ada yang utama lebih dulu. Kalau di peternakan mana yang lebih baik? Ayam dulu biar bisa bertelur. Tanpa ayam gak ada telur, tapi ada bibit telur, ditetaskan dulu baru jadi ayam. Satu kesatuan. Maka ilmu, akhlak, amal menjadi satu kesatuan. Tapi yang paling penting di antara ilmu adalah ilmu. Maka Nabi perintahkan apa? Kewajibannya apa kita? Utlubul ilm faridotun ala kulli mu'minin wal muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Muslim, mukmin, laki-laki maupun perempuan. Maka dengan ilmu seseorang derajatnya akan mulia. Maka Allah pun perintah di surat 58. Suratnya Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Perintahnya apa? Cari ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang yang beriman, jika diperintah kepada kamu datangi majelis-majelis taklim, datangi majelis-majelis ilmu, lapangkan waktumu, hadiri, yafsahillahu lakum. Niscaya Allah nanti memberikan kelapangan kepada kamu. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir karena waktu sudah menjelang duhur. Laki-laki atau bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tapin Ranto, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya di Jakarta baru 2019. Maaf Pak Ustadz, ini yang saya pertanyakan mungkin agak menyimpang dari kajian. Tapi ya, untuk dalam kehidupan anak-anak muda sekarang. Nah yang saya pertanyakan gini Pak Ustadz. Selama di Jakarta ini anak-anak, teman atau semuanya ya, banyak yang ngikutin judi online. Nah, judi online banyak yang sampai anak-anak ini berhutang kemana-mana gitu kan. Nah, terus menentang orang tuanya, itu banyak dari teman-teman kita semua. Nah, untuk mengatasin itu bagaimana Pak Ustadz? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judi online itu kemaksiatan. Main-main game yang sia-sia, apalagi dengan bayaran, itu pun kesia-siaan. Kenapa kok akhirnya ada anak-anak kita yang seperti itu? Sebab bapaknya, ibunya pun kadang sibuk dengan handphone. Coba bapak-bapak lagi ngomongin anak gimana? Sibuk pakai handphone, kamu belajar yang benar, sana belajar. Tapi matanya ke sini.
Sama ibu-ibu ngomel, nyerocos kemana-mana, suaranya kenceng, anaknya kemana dia tetap handphone. Coba lihat orang tua kita dulu kalau didik kita, kalau negur kita, duduk diplototin anak kita Pak, ditunjuk begini Pak, konsentrasinya penuh. Itulah, jadi jangan salahkan anak kita ketika terjadi seperti itu. Mari yang harus kita koreksi siapa? Diri kita lebih dulu. Maka Allah perintahkan kita di surat 66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga. Jangan nyuruh anak, jangan larang anak, jangan ngingetin anak sebelum kita amalkan dulu untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Hendaklah kita takut sama Allah. Ada sebuah nasihat Pak, nasihat itu indah luar biasa. Allah abadikan dalam sebuah ayat Al-Quran. Nasihat ini adalah nasihatnya ahli hikmah, yang orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Namanya Luqmanul Hakim. Ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya, dan pelajaran itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Di surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-16. Ya bunayya, hai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Sesungguhnya apabila ada perbuatanmu, meskipun perbuatanmu sebesar debu, sebesar biji sawi, yang kamu sembunyikan fi sokhroh, di batu, au fi samawat, atau kamu sembunyikan ke atas langit, au fil ardi, atau kamu sembunyikan di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan pembalasannya. Nak, tolong nak, jaga akidahmu, sholatmu harus dijaga, agamamu harus dijaga. Tolong, riba itu haram, judi online itu haram, Allah telah haramkan. Awas, kalau sampai kamu berbuat, Bapak nggak lihat, tapi Allah lihat. Ini harus kita tanamkan. Kalau kitanya nggak pernah menanamkan akidah kepada anak kita, lalu apa? Siapa yang akan mengingatkan kita? Sayangnya, mohon maaf 1000 sayang, banyak umat Islam kalau dengar kata-kata wasiat, itu tentang apa Bapak Ibu? Wasiat itu biasanya tentang apa? Duit. Apakah wasiat kepada anak itu harta? Bukan. Yang pertama kali wasiat terbaik orang tua kepada anak itu apa? Akidah, iman dan takwa, amal soleh. Maka wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, itu wasiat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ini yang harusnya umat Islam berwasiat untuk diri dan anak-anak. Apa wasiatnya? Kokohkan Islam kita. Bapak Ibu tahu nggak arti Islam itu apa? Abang, ada yang tahu apa arti Islam? Selamat. Rata-rata kalau ditanya apa artinya Islam? Selamat. Enggak, bukan. Islam kata dasar daripada salama, aslimun, Islam. Artinya secara bahasa, tunduk, patuh, berserah diri. Jadi sebagai seorang Islam kita harus tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Makanya Allah larang kita mati kecuali dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena makna Islam itu adalah orang yang betul-betul tunduk patuh berserah diri kepada, coba lihat ayatnya surat Al-Baqarah 131. Al-Baqarah 131, di situ Allah abadikan ketika Ibrahim diperintah Allah. Idh qala lahu Ibrahim, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim. Idh qala lahu, yaitu kepada Ibrahim. Aslim, hai Ibrahim, Islamlah. Apa terjemahannya di situ Bapak Ibu? Berserah dirilah, tunduk patuhlah. Apa jawaban Ibrahim? Qalu aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Allah Rabb semesta alam. Apa maknanya? Aku hanya tunduk patuh berpasrah berserah diri kepada Allah. Aku nurut kepada aturan Allah. Itulah Islam. Maka kata-kata Islam itu diwasiatkan di ayat ke-132-nya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan kalimat Islam, kata-kata Islam diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, juga Yakub cucunya Ibrahim wasiat juga kepada anaknya. Apa isi wasiat bapak kepada anaknya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin.
Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama ini yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati nak, kecuali kamu dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Mari Bapak Ibu biasakan wasiat kita kepada anak-anak kita dengan akidah. Tolong nak jangan tinggalkan sholat. Tolong nak kamu harus jujur. Tolong nak kamu harus adil. Kamu jangan langgar aturan Allah. Kalimat ini yang kita sampaikan, insya Allah semoga dengan wasiat akidah, anak kita pun memiliki akidah yang kokoh. Diawali dengan orang tuanya yang akidahnya kokoh. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Dan sama sesi tanya jawab kami sudahi sampai di sini. Qadarullah sudah masuk waktu duhur. Kita sama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mungkin kepada para jamaah silakan bersiap-siap. Kita insya Allah akan sholat duhur berjamaah di sini. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dulu. Afan Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.